Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Oke, di sini kita akan membahas pada mata kuliah metode dakwah tentang hakikat dakwah. Izinkan saya untuk mengulas sedikit tentang pengertian dakwah dasar. Simak baik-baik ya. Oke teman-temanku semua, nah di sini kita akan membahas tentang pengertian dakwah. Nah kita mengetahui bahwa ditinjau dari segi bahasa, dakwah itu kan berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwah, ad-da'watu. Nah dakwah sendiri itu juga berasal dari 3 huruf asal, yaitu zal, ain, dan wawu. Nah dari ketiga huruf asal itu maka terbentuklah banyak sekali makna. Di antaranya maknanya apa? Yaitu memanggil, mengundang, mendoakan, meratapi, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, di sini juga ada 10 macam makna dakwah dalam Al-Qur'an. Di situ juga sudah tertera ada 10. Ya, teman-teman bisa dilihat sendiri. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada makna dakwah menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil 2 karena banyak sekali makna dakwah menurut para ahli. Nah, di sini ada Abu Bakar Zakaria mengatakan bahwa dakwah itu merupakan usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka butuhkan dalam urusan dunia dan keagamaan. Nah, kemudian di situ juga diterangkan bahwa ada Syekh Ali bin Shalih Mursyid. Nah, mengatakan apa? Mengatakan bahwa dakwah itu merupakan sistem yang berfungsi menjelaskan kebenaran, kebaikan, petunjuk yang berkaitan dengan agama dan menguak kebatilan beserta media dan metodenya melalui sejumlah teknik, metode, dan media lainnya. Begitu. Nah, jadi dapat kita simpulkan, dakwah itu apa sih? Dakwah yaitu suatu proses meningkatkan iman dalam diri manusia sesuai dengan syariat Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dakwah. Di sini terdapat beberapa pendapat. Yang pertama, saya mengambil dari M. Syafa'at Habib. Beliau berpendapat bahwa tujuan dakwah adalah akhlak yang mulia, yang mana menurutnya tujuan ini sama dengan misi diutusnya Nabi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Seperti dalam hadis, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dengan akhlak yang mulia ini, manusia akan menyadari fungsinya sebagai manusia, yakni sebagai abdi atau hamba Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya akan berbakti kepadanya, mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Untuk selanjutnya, tujuan dakwah menurut M. Natsir. Yang pertama yaitu memanggil kita kepada syariat, yang mana tujuan dakwah di sini adalah untuk memanggil manusia kembali kepada syariat atau hukum-hukum agama. Kemudian selanjutnya, tujuan dakwah untuk memanggil kita kepada fungsi hidup kita. Tujuan dakwah di sini adalah untuk mempertegas fungsi hidup manusia sebagai hamba Allah di muka bumi, yaitu untuk mengabdi. Terhadap tujuan dakwah yang kedua ini, menuntut semua pelaku dakwah menyampaikan ajaran Islam, supaya objek dakwah mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban manusia pada Allah SWT maupun terhadap sesama. Kemudian mendorong mereka untuk melaksanakan fungsinya sebagai pengabdi dalam rangka mencapai taraf hidup yang lebih baik. Tujuan yang terakhir ialah memanggil manusia untuk kembali kepada tujuan hidup, yaitu mencari keridhaan Allah. M. Natsir berpendapat bahwa tujuan hidup yang sebenarnya adalah mencapai keridhaan ilahi, sehingga masyarakat sebagai objek dakwah
mengetahui akan tujuan hidup yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan tentang prinsip-prinsip dakwah. Saya Aldo sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi dengan subbab prinsip dakwah. Jadi prinsip dakwah adalah ruh atau sifat yang ada pada diri dai ketika dia melakukan yang namanya kegiatan dakwah itu. Nah, untuk prinsip dakwah ini kita mengacu pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, yang mana di dalam ayat tersebut ada 3 prinsip dakwah. Yang pertama itu ada al-hikmah, dan yang kedua ada al-mau'idhah hasanah, dan yang ketiga ada mujadalah. Prinsip yang pertama yaitu dakwah dengan prinsip al-hikmah. Kata al-hikmah sendiri mempunyai banyak pengertian. Ada yang mengartikannya sebagai al-hilm, ada yang mengartikan sebagai al-adl, al-ilm, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, beliau mengartikan al-hikmah sebagai hujah, akurat, dan berfaedah untuk penetapan akidah atau kepercayaan. Sedangkan menurut Ibnu Rushd, dakwah dengan hikmah artinya dakwah dengan pendekatan substansi yang mengarah pada falsafah, dengan nasihat yang baik, yang dilanjutkan dengan retorika yang efektif dan populer serta argumentatif. Nah, dari pengertian di atas ini bisa ditarik kesimpulan pengertian dari dakwah al-hikmah ini adalah penyeruan atau pengajakan dengan cara yang bijak, filosofis, argumentatif, dilakukan dengan adil, penuh kesabaran dan juga ketabahan, sesuai dengan risalah an-nubuwah dan Al-Quran serta wahyu ilahi. Jadi untuk prinsip dakwah al-hikmah ini lebih condong kepada mereka dengan kapasitas keilmuan yang tinggi, seperti itu. Prinsip yang kedua yaitu dakwah dengan prinsip al-mau'idhah hasanah. Menurut para pakar, mereka mengartikan dakwah dengan prinsip al-mau'idhah al-hasanah ini dengan beberapa macam pengertian. Ya, ada yang mengartikan sebagai pelajaran dan nasihat yang baik, ada yang mengartikan sebagai kelembutan hati yang menyentuh jiwa dari para maudhu dan lain sebagainya. Yang bisa kalian baca sendiri nanti untuk lebih jelasnya. Nah, dari pengertian yang ada di materi yang saya sampaikan ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dakwah dengan prinsip al-mau'idhah hasanah ini berarti sebagai dakwah dengan cara memberikan nasihat yang baik dan juga berkesan di hati para maudhunya. Itu untuk pengertian dakwah dengan prinsip al-mau'idhah hasanah. Jadi bisa mengarah kepada para maudhu yang memang masih awam dalam Islam, seperti itu. Nah, ini prinsip ketiga atau prinsip yang terakhir, yaitu dakwah dengan prinsip mujadalah. Maksud dari mujadalah ini adalah berdakwah dengan cara membantah, berdebat, ataupun berdiskusi dengan cara yang baik dan saling menghargai antar pendakwah dan juga orang yang didakwah itu. Nah, untuk prinsip yang ketiga ini lebih condong kepada untuk berdakwah kepada mereka yang memang masih hatinya itu masih belum menerima hidayah dari Allah. Jadi untuk dakwah dengan prinsip mujadalah ini diperuntukkan bagi mereka yang memang memusuhi kita ketika kita berdakwah, sehingga mereka membutuhkan yang namanya argumentasi dan juga alasannya logis untuk bisa diterima di akal mereka, yang lebih dikenal pada zaman sekarang ini dengan kaum nyinyir, seperti itu. Jadi ini merupakan dakwah dengan cara yang terakhir, yaitu dengan mengajak mereka diskusi, berdebat, sehingga mereka dapat menerima dakwah yang kita berikan kepada mereka, seperti itu. Nah, mungkin cukup ini materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, kami semua mohon maaf. Dan bila memang nanti teman-teman masih bingung, bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.